Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anisha Putri Utami dari kelas AKP 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan audit. Presentasi ini saya laksanakan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 1. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai laporan audit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi karena mengomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Auditor kemungkinan besar akan bertanggung jawab bila ia menerbitkan laporan audit yang tidak tepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Laporan audit standar tanpa pengecualian ini berisi 8 bagian sebagai berikut. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai judul laporan. Judul laporan merupakan standar auditing yang mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Sebagai contoh yaitu laporan auditor independen. Kewajiban dalam mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditunjukkan kepada perusahaan para pemegang saham ataupun dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan adalah paragraf pertama laporan yang menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi ataupun laporan review. Paragraf pertama ini juga menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk catatan atas laporan keuangan dan tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang keempat, tanggung jawab manajemen. Paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas laporan keuangan yang mencukupi untuk penyajian laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material akibat kecurangan ataupun kesalahan. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Pada bagian ini, tanggung jawab auditor berisi 3 paragraf. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf ini juga menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Paragraf kedua menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Paragraf ini menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang keenam, paragraf pendapat. Paragraf ini merupakan paragraf terakhir dalam laporan audit yang menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, sehingga seringkali keseluruhan laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Yang ketujuh, nama dan alamat KAP. Pada bagian ini biasanya dituliskan adalah nama kantor akuntan publik, karena keseluruhan bagian dari kantor akuntan publik mempunyai tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas audit memenuhi standar profesional. Yang kedelapan, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini merupakan hal yang sangat penting bagi para pemakai laporan karena menunjukkan hari terakhir tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing.
Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Yang keempat, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian kadang-kadang disebut sebagai pendapat yang bersih, karena tidak ada keadaan yang memerlukan pengecualian atau modifikasi atas pendapat auditor. Laporan audit standar tanpa pengecualian adalah pendapat audit yang paling umum. Terkadang, situasi yang berada di luar kendali klien atau auditor menghalangi diterbitkannya suatu pendapat yang bersih. Akan tetapi, dalam sebagian besar kasus, perusahaan akan melakukan beberapa perubahan yang tepat pada catatan akuntansinya guna menghindari pengecualian atau modifikasi oleh auditor. Laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas laporan keuangan menurut standar auditing PCAOB. Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas laporan keuangan menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang pertama, paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat menguraikan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Sementara paragraf pendahuluan menyoroti tanggung jawab manajemen terhadap serta penilaian terpisah tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang kedua, paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Yang ketiga, laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapat yang menyatakan keterbatasan yang melekat dari pengendalian internal. Yang kelima, meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, pendapat auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Yang keenam, paragraf terakhir dari laporan itu menyertakan sebuah referensi silang ke laporan terpisah auditor tentang laporan keuangan. Selanjutnya, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata memenuhi kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi, auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Berikut adalah penyebab penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada pelaporan wajar tanpa pengecualian standar baik menurut standar auditing ICPA maupun PCAOB. Yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari akuntansi yang dirumuskan penekanan pada suatu hal atau masalah lain. Yang keempat, laporan yang melibatkan auditor lain. Konsistensi versus komparabilitas. Pada bagian ini, auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi pelaporan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan karenanya memerlukan paragraf penjelas jika perubahan tersebut material. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelaporan, seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, perbaikan kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Sedangkan perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan estimasi seperti penurunan umur manfaat aktiva untuk tujuan penyuntikan.
Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi seperti kesalahan matematis dalam tahun sebelumnya. Yang ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Yang keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda, seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Selanjutnya, mengenai penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam studi tentang laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, terdapat 3 topik yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian, dan materialitas. Ketiga kondisi yang memerlukan penyimpangan diikhtisarkan secara singkat. Masing-masing kondisi tersebut selanjutnya dibahas secara lebih mendalam. Yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi. Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang tepat, maka terjadi pembatasan ruang lingkup audit. Ada 2 penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit. Yang pertama, pembatasan oleh klien, dan yang kedua, pembatasan yang disebabkan oleh situasi yang berada di luar kendali klien ataupun auditor. Yang kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyimpangan GAAP. Apabila prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat atau International Financial Reporting Standard diterapkan dalam konteks ini, maka pertimbangan auditor atas memadainya seluruh pengungkapan informatif, termasuk catatan kaki, secara khusus sangat penting. Meskipun kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat menyusun laporan keuangan sesuai dengan GAAP, beberapa entitas mungkin menggunakan kerangka kerja pelaporan keuangan lain, seperti IFRS. Yang ketiga, auditor tidak independen. Independensi umumnya ditentukan oleh Peraturan 101 dari Aturan Kode Perilaku Profesional. Persyaratan independensi auditor dan kode perilaku profesional akan dibahas lebih lanjut dalam bab 4. Jadi, apabila salah satu dari ketiga kondisi itu memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian yang ada dan bernilai material, maka laporan selain laporan wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan menurut ketiga kondisi tersebut adalah pendapatan wajar dengan pengecualian, pendapatan tidak wajar, dan menolak memberi pendapat. Selanjutnya yaitu materialitas. Materialitas adalah pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Terdapat 3 tingkatan materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Sementara mengenai keputusan materialitas, dalam konsepnya pengaruh materialitas terdapat jenis pendapat yang diterbitkan bersifat langsung. Dalam aplikasinya, memutuskan materialitas akrual merupakan pertimbangan yang sulit dalam situasi tertentu. Tidak ada pedoman yang sederhana dan didefinisikan dengan jelas yang memungkinkan auditor memutuskan kapan suatu hal dianggap tidak material, material, atau sangat material. Yang pertama, saya akan membahas mengenai keputusan materialitas kondisi non-GAAP. Apabila klien gagal dalam mengikuti GAAP, maka laporan audit akan berupa pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar. Ini semua tergantung pada materialitas dari penyimpangan apa yang terjadi. Beberapa aspek materialitas harus dipertimbangkan. Yang pertama, jumlah dolar dibandingkan dengan dasar tertentu. Masalah utama dalam mengukur materialitas apabila klien gagal mematuhi GAAP biasanya adalah total dolar salah saji pada akun-akun yang terlibat, yang dibandingkan dengan beberapa dasar pengukuran. Yang kedua, dapat diukur. Jumlah dolar dari beberapa jenis salah saji tidak dapat diukur secara akurat. Sebagai contoh, kekenaan klien untuk mengungkapkan suatu tuntutan hukum yang sedang berlangsung atau akuisisi perusahaan baru yang dilakukan setelah tanggal neraca adalah sulit, bahkan tidak mungkin diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, sifat pos.
Keputusan seorang pemakai laporan mungkin dipengaruhi juga oleh jenis salah saji. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan. Yang pertama, transaksi yang ilegal atau curang. Yang kedua, suatu pos yang secara material dapat mempengaruhi beberapa periode di masa depan, walaupun salah saji tersebut tidak material apabila hanya periode berjalan yang dipertimbangkan. Yang ketiga, suatu pos yang mempunyai pengaruh fisikis. Yang keempat, suatu pos yang mungkin penting dalam kaitannya dengan konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Yang kedua, mengenai keputusan materialitas kondisi pembatasan ruang lingkup audit. Apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit, laporan audit dapat berupa pendapat wajar tanpa pengecualian, ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian, atau menolak memberikan pendapat. Ini semua tergantung pada materialitas pembatasan ruang lingkup audit tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Yang pertama, ruang lingkup auditor dibatasi. Terdapat dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien, dan yang kedua, pembatasan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Kedua jenis pembatasan ruang lingkup ini memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan audit, tetapi interpretasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi ruang lingkup dan pendapat audit, atau menolak memberi pendapat. Ini semua tergantung pada materialitasnya. Yang kedua, laporan tidak sesuai dengan GAAP. Apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena tidak disiapkan sesuai dengan GAAP, dan klien tidak mampu atau tidak bersedia mengoreksi salah saji itu, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Ini semua tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan. Pendapat ini harus dengan jelas menyatakan sifat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum serta jumlah salah saji tersebut jika diketahui. Yang ketiga, laporan peraturan 203. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP dapat menjadi tugas yang sangat sulit. Peraturan 203 dalam Kode Perilaku Profesional memperkenankan penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum apabila auditor yakin bahwa ketaatan prinsip tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan, meskipun situasi ini jarang terjadi. Yang keempat, auditor tidak independen. Jika auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam Kode Perilaku Profesional, maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan. Walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi tersebut telah dilaksanakan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Para auditor menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Pertama, auditor harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Jika ada kondisi tersebut, auditor kemudian harus menilai materialitas kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat. Yang pertama, dengan menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi ini ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi ini ke dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Jika kondisi-kondisi ini tidak ada yang terjadi pada sebagian besar penugasan audit, auditor akan menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian standar. Yang kedua, untuk memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Yang keempat, menulis laporan audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda guna membantu auditor menulis laporan audit. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai akuntansi internasional dan standar auditing.
Saat ini, perusahaan publik Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang akan diajukan kepada Securities and Exchange Commission atau SEC sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. SEC sedang mengembangkan rencana kerja untuk menentukan apakah memasukkan IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Auditor dapat ditugaskan untuk membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Ketika membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Sekian presentasi saya mengenai laporan audit. Jika saya ada salah dalam penyampaian informasi dalam presentasi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.